Halo, perkenalkan nama saya Jessica Mekawimbang, mahasiswa keperawatan dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan nomor induk mahasiswa 19142010037. Kali ini saya akan memaparkan mengenai pengkajian sistem neurologis. Pengkajian sistem neurologis terbagi menjadi dua, yaitu pengkajian primer meliputi airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Kemudian ada pengkajian sekunder. Kajian primer yang pertama airway atau keadaan jalan nafas. Yang pertama mengkaji tingkat kesadaran, kemudian mengkaji pernafasan apakah spontan atau tidak, kemudian mengkaji upaya bernafas apakah ada atau tidak, kemudian mengkaji apakah ada benda asing di jalan nafas, kemudian mengkaji bunyi nafas, kemudian mengkaji hembusan nafas ada atau tidak. Kemudian breathing atau pernafasan, di mana mengkaji fungsi pernafasan. Yang pertama jenis pernafasan, kemudian frekuensi pernafasan, kemudian retraksi otot bantu jalan nafas ada atau tidak, kemudian kelainan dinding toraks, ada kelainan atau tidak ada kelainan, kemudian bunyi nafas, kemudian hembusan nafas. Kemudian bagian circulation atau keadaan sirkulasi, yang pertama mengkaji tingkat kesadaran, kemudian perdarahan apakah ada atau tidak di bagian internal maupun eksternal, kemudian CRT atau capillary refill time, kemudian tekanan darah, kemudian nadi, dan akral perifer. Selanjutnya pengkajian sekunder, yang pertama dikaji yaitu identitas klien berupa nama, jenis kelamin, di mana laki-laki lebih rentan mengalami trauma kepala dibandingkan perempuan, kemudian pekerjaan, kemudian usia, di mana umur 15-44 tahun lebih rentan diakibatkan oleh kecelakaan saat bekerja dan lain-lain. Yang kedua ada riwayat kesehatan, yaitu yang pertama keluhan utama adanya penurunan kesadaran, letargi, mual dan muntah, sakit kepala, wajah tidak simetris, lemah, paralisis, perdarahan, fraktur, hilang keseimbangan, sulit menggenggam, amnesia seputar kejadian, tidak bisa beristirahat, kesulitan mendengar, mengecap dan mencium bau, sulit mencerna atau menelan makanan. Kemudian selanjutnya ada riwayat kesehatan dahulu, di mana pasien pernah mengalami penyakit sistem persyarafan, kemudian riwayat trauma masa lalu, riwayat penyakit darah, riwayat penyakit sistemik atau pernapasan kardiovaskuler dan metabolik. Kemudian ada riwayat kesehatan keluarga. Selanjutnya pemeriksaan fisik, yang pertama keadaan umum. Secara umum keadaan umum pasien dapat dinyatakan dalam 3 kriteria, yaitu ringan, sedang, dan berat. Yang kedua yaitu tingkat kesadaran, di mana mengenai penilaian kesadaran. Kemudian ada GCS atau Glasgow Coma Scale, yaitu skala yang dipakai untuk mengetahui tingkat kesadaran. Itu ada 3 penilaian, ada eye atau respon membuka mata, kemudian kedua ada verbal atau respon verbal, dan ketiga motorik respon motorik. Yang pertama eye respon membuka mata, yaitu jika spontan membuka mata nilai 4. Yang kedua buka mata dengan perintah suara nilai 3. Kemudian buka mata dengan rangsangan nyeri nilai 2. Tidak membuka mata nilai 1. Kemudian verbal atau respon verbal, jika berorientasi baik nilai 5, jika bingung, bicara kacau nilai 4, kemudian kata-kata tidak sesuai atau tidak tepat nilai 3, mengerang nilai 2, tidak bersuara nilai 1. Yang ketiga motorik atau respon motorik, jika mengikuti perintah nilai 6, kemudian jika melokalisir nyeri nilai 5, kemudian menarik ekstremitas menjauh nyeri nilai 4, kemudian fleksi abnormal nilai 3, kemudian ekstensi abnormal nilai 2, tidak ada gerakan nilai 1. Selanjutnya ada nilai motorik, di mana kekuatan otot dinilai dalam derajat kekuatan. Yang pertama derajat 5, yaitu normal seluruh gerakan dapat dilakukan dengan tahan maksimal. Kemudian derajat 4, dapat melawan gaya berat dan melawan tahanan ringan maupun sedang dari pemeriksa. Kemudian derajat 3, dapat melawan gaya gravitasi tetapi tidak dapat melawan tahanan dari pemeriksa. Kemudian derajat 2, otot hanya dapat bergerak bila gaya berat dihilangkan. Kemudian derajat 1,
Kontraksi otot minimal dapat terasa pada otot bersangkutan tanpa mengakibatkan gerakan. Kemudian yang terakhir, derajat 0, tidak ada kontraksi otot sama sekali atau paralisis total. Kemudian dapat juga dilakukan pemeriksaan pada saraf kranial atau 12 saraf kranial, yaitu yang pertama saraf 1 olfaktorius, meliputi fungsi penciuman, anosmia unilateral atau bilateral. Kemudian saraf 2 optik hematoma, palpebra, itu menurunkan lapangan penglihatan. Kemudian saraf 3, 4, 6 okulomotor, trochlearis, abdusen, itu gangguan mengangkat kelopak mata terutama pada klien dengan trauma yang merusak rongga orbital. Kemudian saraf 5 trigeminus, itu paralisis nervus trigemimus, didapatkan penurunan kemampuan koordinasi gerakan mengunyah. Kemudian saraf 7 facialis, meliputi persepsi pengecapan mengalami perubahan. Kemudian saraf 8 vestibuloclearis, meliputi perubahan fungsi pendengaran. Kemudian saraf 9 dan 10 glossopharyngeus dan vagus, meliputi kemampuan menelan kurang baik, kesukaran membuka mulut. Kemudian saraf 11 accessorius, melibatkan trauma pada leher. Dan yang terakhir saraf 12 hypoglossus, meliputi indera pengecapan. Selanjutnya ada tes rangsang meningial, yaitu menggambarkan adanya infeksi pada selaput otak, terdiri dari kekuk kuduk, kemudian Kernig sign, kemudian tanda Brudzinski 1, kemudian tanda Brudzinski 2, kemudian Lasik sign.